Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Obi Darwis dengan NIM F1D1266038. Di sini saya akan membuat video pengertian mengenai kalimat efektif untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia. Langsung saja ke pembahasannya. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan pemakainya secara tepat dan dapat dipahami oleh pendengar, pembaca secara tepat pula. Kalau gagasan yang disampaikan sudah tepat, pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap. Yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Akan tetapi, kadang-kadang harapan itu tidak dicapai. Misalnya ada sebagian lawan bicara, pembaca tidak memahami apa yang dimaksud atau diungkapkan oleh penulis tersebut. Supaya kalimat yang dibuat dapat mengungkapkan gagasan pemakainya secara tepat, unsur kalimat yang dihilangkan sebaiknya unsur-unsur yang seharusnya tidak ada atau yang tidak diperlukan. Kelengkapan dan keeksplisitan semacam itu dapat diukur berdasarkan keperluan komunikasi dan kesesuaian dengan kaidahnya masing-masing. Baik, berikutnya ada pengertian kalimat efektif. Efektif mengandung pengertian tepat guna. Artinya sesuatu akan berguna jika dipakai pada sasaran yang tepat. Pengertian efektif dalam kalimat adalah ketepatan penggunaan kalimat dan ragam bahasa tertentu dalam situasi kebahasan tertentu pula. Beberapa definisi kalimat efektif menurut para ahli bahasa. Yang pertama, kalimat efektif merupakan kalimat yang mampu membuat pikiran atau maksud yang kita sampaikan tergambar lengkap dalam pikiran lawan bicara kita. Persis sebagaimana apa yang kita sampaikan. Adi Aidar Maujo dan Gunawan 1989. Kalimat efektif yang kedua adalah kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas sehingga mudah dipahami oleh orang lain secara tepat. Akardiah, Arsja, dan Ridwan 2001. Kalimat yang ketiga adalah kalimat efektif yang memenuhi kriteria jelas sesuai dengan kaidah, ringkas, dan enak dibaca. Arifin 1989. Keempat, kalimat efektif dipahami sebagai kalimat yang dapat menyampaikan informasi tersebut mudah dipahami oleh pembaca. Nasuca, Rohmadi, dan Wahyudi 2009. Kalimat efektif berikutnya, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan pemakainya secara tepat dan dapat dipahami secara tepat pula. PPP B 1991. Selanjutnya, karakteristik kalimat efektif. 1. Kesejajaran kalimat memiliki kesamaan bentukan atau himbuhan. Jika bagian kalimat itu menggunakan kata kerja berhimbunan di, bagian kalimat lainnya pun harus menggunakan di pula. Yang kedua, kehematan kalimat. Kalimat efektif tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak perlu. Kata-kata yang berlebihan, penggunaan kata yang berlebih hanya akan mengaburkan. Dengan seperti contoh, bunga-bunga mawar, anyelir, dan melati sangat disukai. Nah, pada pemakaian kata bunga-bunga dalam kalimat contoh itu tidak diperlukan. Baik, yang ketiga, penekanan kalimat. Kalimat dipentingkan harus diberi penekanan dengan cara mengubah posisi dalam kalimat, yakni dengan cara meletakkan bagian yang penting di depan kalimat. Yang keempat, kelogisan kalimat. Kalimat efektif harus mudah dipahami. Dalam hal ini, hubungan unsur-unsur dalam kalimat harus memiliki hubungan yang logis dan masuk akal. Yang kelima adalah kesepadanan kalimat. Yang dimaksud kesepadanan ini ialah
Pandangan ini adalah keseimbangan antara pikiran, gagasan, dan struktur bahasa yang dipakai. Pakai kesepadanan kalimat ini yang dipakai. Kesepadanan kalimat ini diperhatikan oleh kesatuan gagasan yang kompak dan kepadanan pikiran yang baik. Berikutnya yaitu syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, secara tepat mewakili pikiran pembaca atau penulisnya. Yang kedua, mengemukakan pemahaman yang sama tepatnya antara pendengar atau pembaca dengan yang dipikirkan oleh pembaca atau penulisnya. Selanjutnya, struktur kalimat efektif. Struktur kalimat efektif haruslah benar. Kalimat itu harus memiliki kesatuan bentuk. Sebab kesatuan bentuk ialah yang menjadikan adanya kesatuan arti. Kalimat yang strukturnya benar tentu memiliki kesatuan bentuk dan sekaligus kesatuan arti. Sebaliknya, kalimat yang strukturnya rusak atau kacau tidak menggambarkan kesatuan apa-apa dan merupakan suatu pernyataan yang salah. Jadi, kalimat efektif selalu memiliki struktur atau bentuk yang jelas. Setiap unsur yang terdapat di dalamnya harus menempati posisi yang tepat dan jelas dalam suatu hubungan satu sama lain. Kata-kata itu harus diurutkan berdasarkan aturan-aturan yang sudah dibiasakan. Tidak boleh menyimpang, apalagi bertentangan. Penyimpangan biasanya akan menimbulkan kelainan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat pemakai bahasa itu. Sebagai contoh, Anda akan menyatakan pemakaian bahasa itu. Yang pertama, untuk Mama membuat surat saya. Yang kedua, surat saya membuat untuk Mama. Yang ketiga, menulis saya surat untuk Mama. Selanjutnya, beberapa contoh kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Yang pertama, sejak kelas 6 dia pandai. Kalimat efektif. Dari kelas 6 dia pandai merupakan kalimat tidak efektif. Yang berikutnya, para tamu berdatangan, kalimat efektif. Selanjutnya, para tamu saling berdatangan, kalimat tidak efektif. Selanjutnya, saya naik ke panggung, kalimat efektif. Selanjutnya, saya naik ke atas panggung, kalimat tidak efektif. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.